Selamat pagi. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lagi perkuliahan dengan saya. Jadi kemarin 4 pertemuan sepertinya sudah dengan Pak Dendi. Jadi kalian sudah mempelajari dasar-dasar elektronika gitu ya. Sampai terakhir kemarin tentang dasar-dasar Arduino. Nah, pada kira-kira 4 pertemuan ke depan ini, nah kita akan mencoba untuk melakukan praktikum secara virtual. Jadi kita akan mencoba menggunakan fasilitas Tinkercad. Nah, jadi kita coba di sana untuk melakukan simulasi. Nah, nanti kalian kalau ada yang punya Arduino, itu bisa dicoba juga di rumah dengan menggunakan code-code yang sudah kita kerjakan di Tinkercad itu. Jadi code-nya bisa kalian copy, kemudian kalian upload di di Arduino-nya. Nah, dan khususnya kalian juga harus membuat rangkaiannya juga ya. Oke, nah jadi perbedaan yang kita rasakan dari menggunakan simulasi itu dengan menggunakan real Arduino-nya gitu adalah ketika kita melakukan membuat rangkaiannya. Nah, kadang-kadang ada yang terputus gitu ya, atau ada yang kurang pas pemasangannya, atau malah ada komponen yang rusak, misalnya LED-nya rusak, kita tidak tahu, tidak mau hidup gitu ya. Nah, itu tantangannya yang sebenarnya. Tetapi di Tinkercad asumsinya kan semua komponen itu bagus kondisinya. Nah, sehingga kita lebih kepada melakukan code-nya. Nah, di sini kalian sudah mencoba membuat menghidupkan dan mematikan LED yang kemarin saya contohkan itu sudah jalan semua? Sudah, Pak. Oke, sudah. Artinya kalian sudah memiliki account di Tinkercad. Nah, jadi saya mendahului memberikan kalian itu, nah supaya hari ini kita bisa mencoba-coba lagi. Nah, hari ini kita akan mencoba bermain LED lagi. Nah, saya yakin kalian kalau mencari tutorialnya itu di YouTube gitu ya, akan banyak sekali. Nah, kita coba sekarang melakukan beberapa ini ya, membuat rangkaian sederhana dengan menggunakan LED. Nah, di sini saya lihat adik-adik di sini ada beberapa yang tidak menggunakan email Undixa untuk login. Nanti kalau bisa pakai saja email Undixa sehingga tidak harus menunggu saya mengadmit kalian. Nanti takutnya ada pas lagi mengajar belum diadmit itu tidak bisa masuk. Ya, nanti gunakannya email Undixa. Kalau ada masalah kalian bisa langsung ke UPTPIK saja, misalnya lupa password dan yang lainnya. Oke, kita lanjutkan ya. Saya izin share screen. Di mana letaknya share screen? Di sana. Oke, sudah kelihatan ya? Bisa. Oke, ya. Oke, kita bisa kan kalau mau bermain-main dia bisa ada 3D design di sini, kemudian ada sirkuit dan yang lainnya. Nah, tetapi kita akan di sini menggunakan yang sirkuit. Nah, ini adalah rangkaian yang sebelumnya kita buka ya, buat ya. Nah, kalau kalian mau mengeditnya, kita bisa Tinker this. Nah, ini kan, kalian harusnya sudah mencoba ini, harapan saya. Nah, sehingga kita bisa melihat di sini ada 0 sampai 13 pin, kemudian ada satu ground. Nah, ground ini kan negatif. Kemudian yang lainnya itu kita biasanya gunakan 2 sampai 12, 13 ini ya. Itu sebagai positifnya. Nah, ini yang akan memberikan sinyal kalian sebenarnya. Oke. Nah, kita contohkan kemarin ada LED,
kemudian ada code-nya, misalnya. Nah, di code ini kita dipermudah, ada yang namanya blok, kemudian ada teks. Nah, kalian bisa mencoba-coba dengan blok, atau kalian yang suka ngetik bisa menggunakan di sini ya. Saya gunakan bagian teksnya. Nah, kalau kalian mau menanamkan program ini ke Arduino kalian, kan tinggal copy yang ini. Jangan copy yang ini. Ini visualnya gitu ya. Jadi dipermudah kita. Nah, kan ini sudah bisa mencoba. Saya contohkan yang ini. Nah, ini artinya pin mode 8. Berarti yang kita gunakan adalah pin 8 gitu ya. Mungkin teks dulu. Nah, kita ini ya, kita. Nah, di sini ada 8. Nah, pin 8-nya artinya pin yang kita gunakan untuk memberikan sinyal itu adalah nomor 8. Nah, kalau kita simulasikan, ya kan hidup harusnya ya. Nah, hidup, mati 2 second. Seperti itu. Nah, kalau kalian ingin merubah pin, gitu ya, stop dulu. Bisa kalian pindahkan. Cara memindahkan biasa ya, kalian klik, kemudian klik delete. Nah, hilang dia. Kalau menghubungkan, kita klik yang ini, klik di bagian ujung resistornya, kalian mau pakai 12. Nah, kalau ini kita jalankan, harusnya tidak jalan. Tidak ya, karena yang kita gunakan adalah pin 8. Nah, kalian bisa merubah dari sini. Oke, pin mode 8, ya. Kan ini bisa dirubah, kan? Tidak bisa diedit ya. Nah, yang ini kita bisa gunakan yang ini. Kalau kita mau hapus, ini kita gunakan pin nomor 12. Nomor 12, yang ini juga kita gunakan pin nomor 12. Oke, kalau di sini otomatis kalau kita menggunakan 2 pin, misalnya dengan pin 8, maka dia akan membuatkan yang ini. Nah, ada pin 8 yang dia definisikan, yang atasnya ini definisi, yang void loop ini adalah sebenarnya code kalian untuk memerintahkan Arduino. Seperti itu ya. Nah, ini saya gunakan yang 12 juga. Nah, kalau kita jalankan, harusnya mau. Jalan ya. Nah, di sini yang saya sebutkan tadi, bahwa kalau di simulasi, kita tidak peduli dengan yang di rangkaiannya. Oke, tetapi kita kalau code-nya benar, sudah rangkaiannya jalan. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya stop. Bagaimana kalau kita menggunakan teks saja? Teks saja dia kok hilang. Oke, ini kita bisa ketik. Nah, kita ketik kodenya ya. Nah, ini kalau kalian suka pakai ini bisa. Ya, kita buat, wah ini saya mau pindahkan lagi di 12. Kita contohkan sekali lagi. Kita delete. Apakah bisa kita delete? Ya. Oh, tak bisa delete. Kita gunakan yang itu ya. Coba kita lanjutkan itu. Tapi kodenya ini hilang jadinya. Gak apa-apa. Jadi kita coba lagi. Nah, yang harus kita lakukan sekarang itu, kalian pernah mendengar ini tidak? Di sini lagi. Bisa coba itu lagi ya. Kita yang sekarang kita di sini kan tidak menggunakan board tambahan. Nah, yang akan sekarang kita coba itu adalah kita menggunakan ini, breadboard-nya ini. Nah, breadboard ini kita gunakan untuk apa? Untuk ini sementara. Nah, untuk ini, sehingga kita tidak perlu melakukan solder gitu ya, menyambung secara permanen. Jadi kalau kalian mau mencoba-coba, misalnya mencoba sensor gitu ya, kita gunakan breadboard ini lebih enak. Ya, nah sekarang kita coba menggunakan beberapa LED. Nah, jadi yang ingin kita lakukan sekarang adalah kita menggunakan beberapa LED, gitu ya.
tetapi kita menambahkan breadboard di sini. Nah, kita coba sekarang Arduino Uno ya, coba kita masukkan. Oke, Uno ini sudah cukup kita gunakan untuk kalian uji coba, ada yang Arduino Mega dan yang lainnya. Uno ini cukup karena pinnya sudah banyak kita bisa gunakan. Nah, kalian masukkan yang ini, kemudian kita masukkan satu breadboardnya ya, kecil aja cukup. Ya, nah sekarang kita akan hubungkan, kita lihat code-nya. Nah, tadi kita menggunakan ini, kita gunakan blok dan test saja. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan hal yang sama dulu. Jadi kita menghidupkan sebuah LED blink, tetapi menggunakan bantuan breadboard. Nah, kalian bisa lihat di sini breadboardnya ketika saya arahkan ke satu titik. Nah, di sampingnya itu ada titik hijau ya, yang lainnya. Nah, artinya dia itu terhubung. Nah, yang ini terhubungnya ke sana. Tetapi yang ini terhubungnya ke atas. Jadi, 1 ABCDE, 2 ABCDE ini ya, itu terhubung dia. Sampai di 30 ini. Jadi, ini terhubung. Jadi, misalnya ya, dengan pin yang ini terhubung. Dengan pin yang E ini juga terhubung. Nah, itu logikanya. Sehingga kita tidak perlu melakukan soldernya. Kita tinggal merangkainya di breadboard ini. Nah, hal yang perlu kita lakukan adalah pertama kita masukkan LED, kemudian ada satu resistor, gitu ya. Nah, kita coba ground, ini ground, kita hubungkan ke negatif. Oke. Nah, kemudian groundnya sudah ke sana, kemudian yang ini misalnya, yang ini kita balik ya. Kalian bisa melakukan rotasi di sini. Nah, ini kan komponennya kalau kita masukkan ke sini kan masuknya di sini dia. Saya mau meletakkannya secara vertikal samping. Nah, kalian bisa menggunakan klik bagian komponennya, kemudian kita rotasi. Nah, seperti ini, dan saya masukkan di sini. Oke, misalnya ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan, sekarang kita masukkan LED-nya di sini, negatif positif. Nah, ini kan positifnya masuk ke sini. Saya ambil pin nomor 12. Pin 12, saya masukkan ke sini. Atau biar lebih menarik, kalian bisa skip dulu. Yang ini kita naikkan satu. Kita naikkan satu lagi. Nah, ini gampangnya kalau disimulasi, memindahkan. Kalau aslinya, kita lebih susah. Klik. Nah, kemudian yang negatif kemana? Yang negatif kita hubungkan ke ini. Bisa kalian lihat di sini, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah bersifat loop. Oke, jadi dia perputarannya adalah closed loop. Coba kita lihat dari pin 13 dia ke 10A, kemudian naik ke 10B, gini ya, kemudian ke kiri, kemudian ke atas, ya, untuk yang positif. Kemudian dari yang sini, ini kan terhubung ya ke atas nih. Yang di sini yang katoda negatif, masuk ke sini, masuk ke ground, kemudian masuk ke ground. Close dia. Seharusnya baru dia bisa hidup. Oke, misalnya kita mau ganti. Wah, saya mau colornya sekarang mau pakai orange pak. Silahkan. Atau mau pakai green. Oke. Nah, oke. Sampai di sana, kita sekarang baru melakukan code-nya. Jadi ini kita merangkai sebuah LED. Nah,
Kemudian kita start simulation, pasti nggak mau jalan. Bukan, nggak ada perintah apapun di sini. Nah, kita lihat code-nya. Ini kita masukkan sama-sama dulu aja ya. Oke, sekarang kita kecilkan supaya kelihatan. Nah, kita di pin, ini pin berapa? Pin 13 ya? Oke, di 13. Maka kita masukkan, kita mau set pin dulu. Set pin yang pertama adalah pin 13. Itu adalah high, berarti dia hidup. Kemudian kita kontrol, kita tunggu dia 1 detik misalnya. Kalian bisa melakukan second atau dalam waktu milisecond boleh. Cepat ya jadinya ya. Second. Nah, oke. Kemudian kita set lagi. Nanti yang ini ya, output adalah set pinnya. Sama, kita pakai 13. Oke. Kita pakai 13, kemudian kita pakai low. Kemudian kita pakai kontrol lagi. Nah, kita tunggu misalnya 2 detik. Jadi hidup sedetik, mati 2 detik. Oke, seperti itu ya. Settingnya 13, low high. Jadi hidup 1 detik, kemudian mati 2 detik, hidup 1 detik. Itu ya. Nah, coba kita lihat. Apakah benar mau seperti itu? Nah, untuk kalian bisa zoom dan zoom in, zoom out-nya, kalian bisa gunakan scroll pada mouse kalian. Kalau untuk menggeser, kalian bisa klik kiri tahan, kemudian kita geser di sini. Ya. Nah, saya coba lihat. Start simulation. Harusnya. Hidup sedetik, mati 2 detik, hidup sedetik, mati 2 detik, hidup sedetik, mati 2 detik. Oke. Paham sampai di sana? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya. Nah, sekarang kalian silahkan mencoba, nah, tapi tidak mencoba yang ini. Nah, yang kalian mencoba adalah coba buat rangkaian dengan 3 buah LED, oke, dengan warna yang berbeda. Nah, nanti saya tulis juga di chat ya. Membuat rangkaian 3 buah LED, oke, kemudian dengan warna yang berbeda, kemudian hidup secara bergantian, secara looping. Apa maksudnya? Jadi yang kiri, kemudian yang kanan, kemudian yang paling kiri, kemudian tengah, kemudian kanan, kemudian yang kiri lagi, kemudian yang tengah, kemudian yang kanan, kemudian yang kiri lagi, terus melup ya. Paham? Untuk durasinya boleh kan pakai 1 detik aja bagus. Jadi yang misalnya sini hijau, sebelahnya merah, sebelahnya orange, kemudian lagi hijau, kemudian merah, orange. Jadi dia bergantian secara berputar. Oke, yang ini, kemudian yang tengahnya, kemudian yang kanan hidup, yang lain mati. Ketika yang lain gini ya, ketika yang lain hidup, yang satunya mati. Artinya misalnya ada hijau, kemudian di sini merah, merahnya hidup, kemudian hijaunya mati. Kemudian yang sebelahnya, maka ininya hidup, kemudian yang lainnya mati. Berputar ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Okay. Nah, Bisa, Pak. ya, Bisa, oke. Pak. Saya kasih waktu 15 menit ya. Sekarang tepat pukul 11. Berarti 11.15 saya lihat lagi siapa yang sudah selesai bisa menunjukkan share screen hasilnya. Nah, kalau yang belum selesai berarti saya akan tunjuk nanti secara acak nanti dari yang hadir hari ini. Oke ya, jadi ingat ya, beda ini. Yang tengah, kemudian, yang kiri hidup, yang tengah, kemudian yang kanan. Kemudian kembali lagi yang kiri, yang tengah, yang kanan.
Dan ketika dia hidup, yang lainnya mati. Bisa ya dipahami ya? Bisa. Bisa, Pak. Oke, silakan mengerjakan sampai 11.15. Nanti kita ketemu lagi jam 11.15. Kalian jangan quit dari ini ya, dari Google Meet ya. Nanti jam 11.15 saya akan woro-woro lagi. Oke, Siap, Pak. Oke, silakan.